Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Materi yang akan disampaikan saya sudah kirim di WA ke Pak Joko dan Pak Farhad, kalau di-share ke yang lain. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah mudahkan kita bisa melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terus berikan nikmat ini. Sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Nama saya Syahroni, bukan Syahrini ya Bang. Wajah saya mirip dengan jalan. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang bab asbabul hidayah. Asbab-asbab penyebab orang bisa mendapatkan hidayah. Kan kadang-kadang kita kaget nih, orang yang mungkin tidak hanya dia yang non-Islam ya, dia Islam terlahir jauh dari Islam, tiba-tiba dia berubah ya. Ada nggak orang dulunya nakal, maaf ya, preman, sekarang berubah, ada nggak? Banyak. Ustaz, saya ketemu tukang mabuk Pak Ustaz, ada nggak? Saya tukang minum Ustaz, sekarang begini Ustaz, sembahyang Pak, karena pakai ember Ustaz, karena pakai galon Ustaz. Banyak tuh orang yang mungkin juga di Amerika, di Indonesia, orang yang tiba-tiba berubah dapat hidayah. Mungkin kalau di tanah air dulu yang orang cukup kaget ketika Mas Deddy Corbuzier tiba-tiba dia masuk Islam gitu, karena latar belakang dia kemudian tiba-tiba Islam. Pasti ada penyebabnya. Dalam bahasa Arab penyebabnya asbabul hidayah, penyebab orang mendapatkan hidayah. Yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi pasti ada penyebabnya tuh. Nah, doa kita mudah-mudahan saya dan kita semua dan ini masjid menjadi penyebab orang dapat hidayah. Jadi dengan adanya Masjid At-Tahir, dia menjadi asbabul hidayah untuk banyak orang. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah pada satu orang gara-gara kamu, gara-gara kita, itu pahalanya lebih hebat dibandingin dunia dan seisinya. Yang ngasih hidayah siapa? Allah. Cuman kita jadi penyebabnya gitu, ya kan? Kan dia rajin ke At-Tahir, dulu saya tuh yang jadi penyebabnya tuh gitu. Gara-gara ntar kita akan sebutkan penyebabnya. Jadi Allah yang ngasih hidayah, kita menjadi penyebab. Ada doa Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikan kami hidayah dan jadikan kami penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu kan diantara sifat Allah Al-Hadi. Al-Hadi yang maha memberi hidayah gitu. Kalau kita, jangankan kita, Nabi Muhammad aja tidak bisa beri hidayah kepada pamannya. Ada riwayat Nabi Ibrahim saja tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya. Nabi Nuh alaihissalam saja tidak bisa berikan hidayah kepada anaknya gitu. Karena hidayah bukan milik manusia gitu. Artinya yang ngasih hidayah adalah Allah SWT. Tugas kita ngapain? Ngajak orang menjadi penyebab gitu. Maka kita jangan sedih kalau kita udah bikin kegiatan segala macam, kok orang belum dapat hidayah juga ya? Emang hidayah milik Allah SWT gitu. Maka kita diberikan pahala bukan karena hasil usaha kita, tapi karena usaha kita. Baik. Yang pertama, penyebab hidayah adalah doa. Jadi hidayah itu diminta. Hidayah itu diminta. Tiap sholat apa yang kita bilang? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk hidayah. Ustaz, kan kita udah dapat hidayah, ya enggak? Kan kita udah ke masjid. Kenapa tiap sembahyang kita bilang ihdina, berikan aku hidayah? Maksudnya tetapkan aku dalam hidayah ini. Yang belum dapat biar dapat, yang udah dapat terus istiqomah. Jadi yang pertama, hidayah itu diapain? Diminta. Ada doa mungkin Bapak udah hafal, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta padamu hidayah gitu.
Ada cerita menarik tentang Islamnya Sayyidina Umar. Kan di awal mula dakwah Islam di kota Mekah ada 2 orang Umar yang sangat memusuhi Nabi. Satu Umar bin Khattab, satu lagi namanya Amr bin Hisham atau Umar bin Hisham. Nama aslinya siapa tuh? Abu Jahal. Di nama di KTP-nya Amr bin Hisham, tapi nama Facebooknya tuh Abu Jahal. Nama sosmednya Abu Jahal. Umar ketika awal Islam memusuhi Nabi. Kan Umar orang yang segan itu, ya kan? Yang pertama, apakah yang Nabi lakukan? Nabi doa. Ada doa yang sangat populer tuh. Kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berikanlah kejayaan buat Islam ini dengan Islamnya Umar. Umar yang mana kita? Kalau nggak Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Kan Umar itu, kayaknya kalau terdengar nama Umar kesana tuh, nah, saya punya anak nomor 2 namanya Umar. Pas lahir kan, bapak saya tanya, Roni, siapa nama anak lu? Umarnya. Lu nggak takut nakal gitu kan? Mungkin kesannya kalau Umar ada, kalau di Libya ada Umar Mukhtar, berjuang depan Umar bin Khattab. Oh ya, kesan nama Umar tuh kayaknya gagah gitu. Ada Pak Umar sini. Bapaknya Umar. Nah, jadi Umar itu di awal Islam sangat musuhin Nabi. Nabi apa ya pertama? Nabi doa. Ya Allah, berikanlah untuk agama ini kejayaan dengan Islamnya Umar. Qadarullah, entah Allah berikan hidayah kepada Umar. Umar yang mana? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi kata para ulama, kenapa Umar dia bisa Islam? Penyebab yang pertama doa. Ingat kan Nabi pernah dakwah di kampung Taif. Yang Nabi ke Taif, Nabi dilemparin batu kan ya? Nabi ngapain tuh? Nabi doa ke tangan. Kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada penduduk Taif. Mereka memusuhi aku karena mereka nggak tahu gitu. Coba kalau kita, udah ya kan ada riwayat mereka datang tuh, wahai Muhammad, kalau kau mau tuh penduduk Taif, aku tuh balikin sekalian, biar binasa semua. Coba kalau kita, aminah ya nggak model kita ya. Ingat. Tapi Nabi ngapain? Jangan. Nabi malah doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah, mereka begini antara mereka nggak tahu. Dalam lain riwayat kata Nabi, la'allallah yukhriju min aslabihim man ya'budullah ta'ala. Semoga di belakang mereka, dari tulang sulbi mereka, lahir generasi baru yang akan beribadah kepada Allah. Terbenar aja tuh, anak cucu mereka tuh beriman sama Nabi semuanya. Bahkan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kan banyak orang yang murtad tuh ya, yang nggak bayar zakat, yang murtad. Tidak dengan orang Taif. Mereka malahan jadi orang Islam yang kuat mengenal agama. Jadi yang pertama, hidayah datang dengan cara diapain? Doa, diminta gitu. Kalau kita punya anak nih, katakanlah, ya Allah, mungkin dia belum seperti yang kita harapkan ya, tidak doain, ya Allah, berikan hidayah kepada anakku gitu. Kalau anak kita masih mau dicium ya, ada yang kayak sering-sering dicium di 3 tempat ya. Cium di bibir kiri, di kanan, cium di jidatnya, sampai cium di bunuh-bunuh. Saya berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli, ya berikanlah padaku anak yang soleh gitu. Ustaz, anak sudah gede, Ustaz lagi tidur lagi cium, lagi tidur tidak cium, mau buat apa? Jadi yang pertama, hidayah datang dengan cara ngapain? Doa. Itu sudah kita tiap sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jangan bosan-bosan doa ya. Umar yang segarang Umar aja bisa mendapatkan hidayah. Yang kedua, hidayah datang dengan cara mendengarkan yang baik-baik. Mendengarkan Al-Quran, mendengarkan mungkin bacaan-bacaan sholawat, mendengarkan zikir, atau mendengarkan nasihat. Cerita Umar lagi. Tadi kan penyebab Umar Islam didoain oleh Nabi. Itu penyebab tidak langsung. Penyebab langsungnya Umar Islam gara-gara mendengarkan Al-Quran. Kan begitu ceritanya kan? Satu hari Umar, di mana rumah Muhammad gitu kan? Aku mau bunuh Muhammad gitu. Apa kata orang-orang Mekah gitu? Umar, ngapain antum mau bunuh Nabi?
adiknya sendiri udah masuk Islam. Kan Umar marah tuh, ya kan? Dia ke rumah adiknya, singkat cerita, begitu dia buka pintu, adiknya lagi ngapain tuh? Lagi dengerin baca Quran sama suaminya tuh. Lagi pegang lembaran mushaf, surat apakah itu? Surat Toha. Ya, surat Toha. Kemudian Umar datang, Umar marah, kan ada riwayat dipukul tuh adiknya kan? Singkat cerita, Umar minta bacain, apa yang kamu pegang gitu, baca ya. Adiknya baca surat apa? Surat Toha, surat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Artinya, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Muhammad agar kamu menjadi susah, bukan. Tapi Quran itu tadhkiratan liman yakhsha, menjadi pengingat buat orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dalam riwayat kan mendengarkan adiknya baca Quran, Umar apa itu? Tertegun, ya. Jadi begitu mendengarkan Quran, Umar terdiam gitu. Langsung hatinya berubah kan, dan dia minta ditujukan di mana rumah Nabi SAW. Dibawa ke rumah sahabat Al-Arqam bin Al-Arqam. Umar ketok pintu kan, sahabat ngintip kan pada ketakutan tuh. Wah, Umar nih, begitu lihat, Umar kan galak gitu. Ada Nabi yang buka, begitu Nabi buka, Umar ngapain? Menyatakan Islam. Jadi penyebab yang kedua, orang bisa dapat hidayah dengan cara mendengarkannya baik-baik. Maka jangan segan-segan kita tuh, mungkin di kendaraan, di mobil, di rumah, nyetel Quran. Ya kan? Gini, hidayah itu kan kita nggak tahu, ya kan? Saya sempat upload di Instagram saya itu, yang mau follow Instagram saya @syahroni_madani. Sebab dia follow belum naik follow. Saya sempat upload tuh, ada video di mana ya, kalau nggak salah di Spanyol gitu, ada video, ada tokoh orang Arab gitu, nyetel Quran. Ada orang tua, ada sepuh gitu, dia sambil jalan pakai tongkat, dia kaget kok ada kedai, ada toko, ada warung gitu, nyetel Quran, dia nggak ngerti gitu kan. Kemudian di video itu tuh dia masuk ke toko itu, dia nanya gitu, ya, di bahasa Spanyol kan, dia bilang gini bahasa Spanyol, cry gitu. Ini bahasa Spanyol yang susah ya. cry gitu. Bahasa bisa jaga kira tuh gak ya tuh. Ini apa ini gitu kan? Dia bilang ini Al-Quran tuh bahasa Spanyol yang susah gitu. Apa? Ini apa ini Quran? Dia tertegun tuh. Saya sempat upload di Instagram secara videonya. Terus dia dibilang ini Al-Quran, dia dengarkan, dia menangis tuh. Kan banyak juga di YouTube tuh kan ada Quran challenge ya. Ya orang Quran on the street kan, diminta dengan Quran apa reaksi dia kan. Banyak juga di Times Square tuh, ya kan? Ada beberapa video di Inggris, di Amerika. Dan orang banyak yang langsung terdiam kan. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita merasa hati kita lagi keras gitu ya, hati kita lagi jauh itu, dengerin Quran. Jadi yang pertama, yang kedua, orang bisa dapat hidayah lantaran mendengarkannya baik-baik. Contoh yang paling gampang, mendengarkan Quran. Maka banyak tuh ada dakwah on the street kan, orang minta dengan Quran, apa reaksinya, terus sudah mendengarkan aja gitu. Ya. Maka saya bilang tadi di rumah kita tuh setel Quran. Ya, sekarang banyak banget di YouTube di mana tuh Qurannya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu hidayah datangnya kapan gitu. Ada orang Islam gara-gara mendengarkan azan, ada nggak? Kalau searching di Google ya kan? Karena gini, hidayah itu milik Allah, tapi pasti ada penyebabnya gitu. Penyebabnya, ya kan? Tapi ntar begitu orang berhidayah langsung kita sambut tuh. Ada penyiar kalau di tanah air, penyiar TV di RCTI dulu. Tio Nugros, dia penyiar Liga Champion kan, di tanah air kan Liga Champion itu mainnya jam 2 pagi. Jadi Tio Nugros ini penyiar RCTI acara sepak bola Liga Champion, pulang siaran jam 4:30 gitu, pas menjelang subuh. Dia pulang dari RCTI, dia mendengarkan suara azan subuh tuh. Azan subuh, kemudian dia tertegun gitu ya. Dia pikirin, singkat cerita,
Dia ngerasa dapat hidayah, dia ketemu dengan Pak Maruf Amin, Wapres kan. Dia ketemu Pak Maruf Amin, kemudian dan dia syahadat di hadapan Ustaz Maruf Amin. Nah, banyak berita di kalau Bapak searching di Google tuh kisah Islamnya Tio Nugros, penyiar CTI, gara-gara mendengarkan azan. Cahyono tuh nggak Cahyono pelawak tuh. Jakarta Group ya, angkatan kita semua ya. Cahyono, Jojo, Kuku tuh ya. Kan hobinya Jakarta Group main bola gitu. Jadi dari riwayat ada cerita pas main bola menjelang maghrib dari sore itu, pas menjelang maghrib mau azan maghrib kan berhenti main bola tuh. Di lapangan Cahyono dengar suara azan tuh. Allahu Akbar gitu kan. Momen itulah dia ngerasa kayak ada yang lain gitu. Dan singkat cerita akhirnya dia nyatakan diri masuk Islam. Hidayah dari Allah. Cuma penyebabnya macam-macam gitu. Bapak kalau searching di Google banyak masuk Islam lantaran mendengarkan suara azan. Di Saudi Arabia orang tuh ya mendengarkan suara azan, mendengarkan sholawat Nabi. Ya, ada kisah YouTuber asal Korea. Jadi di Korea ada YouTuber tuh dia dapat Islam, dia dapat hidayah di Islam gara-gara sering mendengarkan lagu Nisa Sabian. Kan lagu Sabian gabus tuh kan. Dia katanya tuh dengerin. Dia itu penyebabnya aja gitu. Jadi ibarat orang bangun tuh kalau tidur begitu ya. Dan dia sadar gitu ya. Dan dia akhirnya menyatakan diri Islam. Dia senang bisa dengerin lagu-lagu gabus gitu kan, lagunya selawatan dengan Sabian. Dengannya tiba-tiba dia gitu. Jadi hidayah itu milik Allah ya. Allah yang ngasih hidayah, tapi penyebabnya banyak tuh. Gitu. Maka kita doa di masjid bisa menjadi asbabul hidayah. Penyebab orang bisa mendapatkan hidayah. Atau mungkin kita nih. Yang berikutnya ketiga, akhlak yang mulia. Akhlak yang baik bisa menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah. Ada ungkapan yang beredar di media sosial. Begini bunyinya. Mereka yang non muslim, mereka nggak baca Quran. Yang non muslim tidak melihat Al-Quran, mereka tidak lihat hadis Nabi, tapi mereka melihat kita. Tapi mereka melihat orang Islam, ya. Mereka melihat perilaku kita itu. Dan tidak sedikit juga orang yang masuk Islam gara-gara akhlak yang mulia. Ada berita viral terakhir itu. Ada pelajar dari Jepang, perempuan, kuliah di Yogyakarta. Dia ngambil S2 PS3 gitu. Di Yogyakarta, singkat cerita dia kemudian tertarik dengan Islam dan dia masuk Islam. Ketika ditanya, kenapa kamu pengen Islam? Dia bilang, saya tertarik dengan keramahan orang Indonesia. Kan orang Indonesia terkenal ramah ya. Orang kita kan gampang akrab, betul nggak? Orang Indonesia tuh ketemu sekali kenalan, ketemu 2 kali minjem duit. Orang itu gampang akrab gitu. Ketemu deh, itu kan lama-lama orang itu ada duit dalam kopek. Orang kita juga tuh kan gampang akrab. Coba dah kalau di Indonesia tuh orang lagi ngantri di apotik nih, ngantri ngobrol kan itu udah cerita apa aja tuh, cerita anak, cerita suami, cerita apa aja tuh, ya. Padahal baru bacain. Kan kalau orang Eropa, orang Amerika buat he's my friend tuh lama gitu kan. Kalau kita kan baru ketemu dia teman saya tuh kemarin kenalan di stasiun gitu, gampang akrab. Itu katanya, kenapa kamu Islam? Saya tertarik dengan keramahan orang Indonesia. Kan orang Jogja, orang Solo katanya lama ya, ngomongnya pelan gitu. Dia kalau naik bis nih, bang stop, itu ngomong di sini berarti di sini stop gitu kan. Jadi non muslim mereka tidak melihat itu, mereka tidak melihat Al-Quran, mereka nggak lihat Quran, mereka nggak buka hadis Nabi, tapi kan mereka melihat dan memperhatikan kita. Waktu Piala Dunia kemarin di Qatar, kan banyak orang tertarik dengan Islam. Nih, selain juga negara Qatar yang berusaha, tapi mereka melihat kehidupan Islam gitu, dengan keramahan, dengan apa namanya, dengan segala macam. Bapak juga ikuti berita di Qatar oleh Piala Dunia kan, dengan keramahan, dengan husnul diafah, bagaimana orang Qatar itu memuliakan tamu,
ada yang ngajak makan, ada yang begini, ada yang segala macam, tuh membuka orang. Kan image orang Eropa, Amerika mungkin negara Arab, Islam tuh teroris gitu kan, kasar, kotor. Begitu mereka datang ke Qatar, Piala Dunia, kan mereka takjub tuh. Islam tuh kaya, bersih gitu. Ini tuh baik gitu kan, sebagai hadiah gitu tuh. Itu Piala Dunia sekali Qatar itu menjadi asbabul hidayah. Kan banyak banget orang yang kemudian ke Islam kan. Nah, walaupun kita nggak tahu perkembangan terakhir, tapi mereka tertarik dengan Islam gitu. Bukan dengan ceramah, tapi dengan akhlak yang mulia. Itu bisa. Saya waktu itu pernah di Korea ceritanya. Jadi banyak orang Korea Islam tertarik dengan Islam gara-gara orang Islam di Korea, baik Indonesia, orang Pakistan, Bangladesh, sangat tepat waktu gitu. Kan kita kan sholat sehari 5 waktu tuh. Jadi kamu harus sembahyang dulu gitu, main johor, main asar, main maghrib, dan tepat waktu gitu. Dan mereka bilang, wah orang Islam disiplin banget gitu. Bahkan mereka kaget ketika Ramadan kita puasa gitu. Kekuatan apa yang membuat kamu nggak makan nggak minum gitu. Mereka awalnya menyangka kita cuma nggak makan doang gitu. Dan sangat kaget begitu kita bilang itu juga nggak minum. Kamu nggak minum katanya. Nanti kekuatan apa gitu kan, orang mungkin mau puasa mau dikasih duit, ini ya. Kan orang mau tuh, kamu sanggup nggak makan dari pagi sampai sore saya kasih uang gitu. Ini nggak ada yang kasih duit. Kenapa kita puasa ya, karena pahala, karena Tuhan gitu. Kan orang nggak masuk akal gitu, orang materialis kan. Apa yang membuat kamu tuh nggak makan nggak minum sebulan lagi? Dan kadang-kadang musim panas gitu ya. Kamu tuh kayak orang kurang kerjaan ya. Maksudnya apa gitu yang bikin kamu tuh gak makan gitu. Ya bilang ya iman kan. Ya pahala Tuhan gitu. Itu kita geleng-geleng gitu. Geleng-geleng. Dan singkat cerita untuk Islam. Jadi orang bisa mendapatkan hidayah lantaran diantaranya akhlak yang mulia, kejujuran, tadi tepat waktu, dan akhlak yang baik gitu. Banyak artis Korea. Kemarin beberapa boyband Korea datang ke Indonesia kan, diundang ke rumah Raffi Ahmad tuh, dia punya anak kecil ya. Itu boyband Korea pada kaget begitu anak Raffi cium tangan gitu. Pada cium apa gitu kan? Karena kita punya budaya yang mudaan hormat yang tuaan. Sama dengan timnas Indonesia yang berapa tahun tuh main dunia kan, itu pada cium tangan wasit gitu. Itu timnas yang lain bingung, ini ngapain Indonesia gitu. Karena kita kan diajarin namanya mudaan kita sayang, sama yang tua kita hormat gitu. Dan di antara cara kita kan kalau misalnya tuh cium tangan ya, cium tangan ya betul. Orang sekarang anak saya ini kalau cium tangan gini, di sini gitu, ada di kuping gitu. Cium tangan ya dicium tangan gitu. Itu banyak orang-orang timnas negara lain tuh waktu main di mana timnas Indonesia tuh? Berapa U12, apanya masih kecil tuh kan? Main di negara Eropa gitu, apa wasit cium tangan wasit. Itu orang lain bingung, ngapain tuh Pak? Ada kita yang begitu gitu, main tuanya kita hormat gitu. Walaupun tuh ada yang mengatakan budaya, tapi juga ada yang mengatakan ajaran agama. Maksudnya peristiwa kecil, tapi orang kaget gitu. Yang saya bilang tadi itu, saya lupa boy band Korea itu ke Raffi Ahmad kan. Itu anaknya pada cium tangan gitu, kan mereka artis, selebritis, ya kan? Kenapa pada begitu gitu? Pada cium tangan. Jadi kadang-kadang hal kecil itu bisa menjadi asbab hidayah, penyebab hidayah. Kadang akhlak mulia kita sekali itu terkenal kalau orang Indonesia kalau pergi haji dia. Kan orang Indo terkenal kalau pergi haji itu orang itu sabar, gampang diatur gitu kan, orang yang tenang gitu. Jadi akhlak yang mulia bisa menjadi penyebab hidayah. Jadi orang mungkin ini penyebab nih, setelah hidayah Allah. Jadi mendengarkan yang baik, tadi doa ya, doain. Jadi kalau ada orang yang mungkin belum baik jangan dimusuhin ya. Ngapain doain? Ya mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Sebut nama ya Allah. Mudah-mudahan si fulan dapat hidayah. Anakku ya Allah. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Mungkin ibu ustaz, suami saya sholat bolong-bolong Pak Ustaz. Iya kan? Doain Bu, ya kan? Doain. Atau yang kedua tuh dengarkan yang baik-baik. Ibu setel lagu tuh yang apa namanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Ada nggak lagu itu?
walaupun kata suami nyindir gue lu nggak pernah nyetel banget emang kalau suami agak bangun-bangun gitu kan dinyanyiin sama bininya tuh walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang apa gunanya. Kadang-kadang tuh syair-syair sederhana ya itu orang bisa gini, hidayah milik Allah dan kita nggak tahu dari mana tiba-tiba gitu. Saya bapak mungkin ibu juga kadang-kadang kita mendengarkan satu lagu ya, ada nggak menggugah hati kita tuh? Kita cuma dengerin lagu doang ya, langsung kita jadi gitu tuh. Kita kan kadang-kadang jadi pengen dengerin lagu, dengerin lagu. Duhai senangnya pengantin baru, itu kan kali lagi gitu ya. Itu makanya ibu hati-hati kita lagu, jangan sembarangan kita lagu itu. Iya, itu saya bilang tadi coba ada searching di Google banyak tuh. Bapak nyari masuk Islam gara-gara apa gitu? Banyak berita itu. Di Indonesia, saya tinggal di Jakarta Selatan, di daerah Mampang ya. Ada banyak orang bule di daerah Kemang, di Kemang. Di daerah Kemang, Jakarta Selatan tuh banyak ekspatriat tinggal tuh, banyak orang bule lah di Jakarta Selatan. Itu mereka tidak sedikit Islam. Mereka mendengarkan kan banyak rumah-rumah mewah di kita kan banyak masjid tuh. Saya dengerin azan, sering dengerin, lama-lama tertarik gitu. Maka yang ajar, yang suaranya bagus gitu. Iya, jangan menolak, dari dua situ bagus ya. Jangan yang halo gitu, halo akbar, halo. Kakek-kakek udah habis gigi. Ayalah colah. Tahu yang udah Islam bisa keluar lagi gitu. Kita tuh kalau dengerin azan di Madinah, azan di Mekah itu kan orang gitu ya gitu. Iya, jadi mendengarkan azan, dengerin Quran, salawatan, senandung itu menjadi penyebab ya ngasih hidayah sama hidayah. Allah, kita cuma mancing gitu, ya menjadi pemicu gitu. Ya. Ntar berikutnya ya dia belajar Islam gitu kan. Kadang-kadang tadi doa mendengar baik-baik, akhlak yang mulia. Yang berikutnya adalah sedekah, hadiah. Banyak orang Islam gara-gara diberikan hadiah. Ada riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kebiasaan Nabi Muhammad orang itu kalau diminta maka pernah nolak. Nabi itu. Nabi kalau diminta tidak pernah menolak. Ada salah seorang kepala kampung gitu, kepala suku datang ketemu Nabi. Kemudian oleh Nabi dikasih hadiah. Ada ghanaman baina jabal, ada bukit-bukit, ada lembah, banyak kambing gitu. Kata Nabi itu semua buat kamu gitu. Dia girang banget tuh. Girang dikasih hadiah nih. Dia pulang ke kampungnya dia bilang ya qaumi aslimu. Wahai kaumku Islam. Enak jadi orang Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti atau aman la yakhshal faqr. Muhammad tuh kalau ngasih hadiah kayak orang yang enggak takut miskin. Maka kita di Indonesia jangan pelit ya. Tahu nggak? Siapakah orang yang berhak mendapatkan zakat 8 kelompok ya? Siapakah di antaranya? Mu'alaf berhak mendapatkan zakat. Apakah karena miskin? Bukan. Dia dapat zakat karena dia mu'alaf gitu, mengembirakan dia gitu. Yang enak banget Islam baru masuk langsung dapat hadiah. Apa yang lama ya? Dia nggak tahu yang lama nggak dapat gitu. Enak banget Islam ya, baru masuk langsung dapat apa udah lama gitu tuh. Dia nggak tahu lama nggak dapat. Maksudnya dia mu'alaf itu dapat zakat bukan karena miskin, bukan. Maka dikitakan pada orang mu'alaf pernah dikasih hadiah, kasih Quran, kasih baju, kasih menggembirakan hati gitu. Maka jangan pelit ya, jangan pelit. Pelit ada dua ya, ada pelit banget, ada pelit aja. Tau nggak bakhil? Bakhil tuh pelit aja ya. Kalau bakhil tuh punya makanan dimakan sendiri, orang nggak dibagi, itu namanya bakhil. Ada yang lebih bakhil dari bakhil. Bahasa Arabnya syuhun atau syahihun. Ada ayat wa may yuqa syuhha nafsi. Syuh itu pelit yang keterlaluan. Jangankan buat orang, buat dia pelit gitu. Berapa nih bakso? $10. La ilaha illallah.
bersama 15 innalillahi. Udah dikir gitu. Berapa nih PMP gitu kan 20 lah wala quwata. Jangan buat kita, buat kita nggak beli-beli gitu. Buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang. Itu bukan bakhil, namanya syukun gitu. Ada nggak orang yang pelit banget? Ada tuh. Dosanya diminta nggak dikasih. Gimana apa kalau dosa bapak, bos enggak, sorry dosa gue nggak bisa. Saking pelit gitu, pelit. Maka orang Islam jangan pelit-pelit ya, dermawan. Nabi Muhammad dermawan apa pelit? Dermawan Nabi. Ingat. Nabi itu kalau tadi ada kepala suku datang oleh Nabi dikasih hadiah ada kambing itu buat girang banget ya tuh. Ya kan dia bilang, kaumku asli Islam. Muhammad orang yang kalau ngasih nggak takut miskin. Gitu. Ingat. Jadi memberi hadiah. Maka kalau ada orang yang mungkin kawan kita nih dia belum sholat apa gitu, jangan ajak ngaji, ajak makan. Ya, kita kan bang ngaji gue belum makan, ajak makan. Jadi orang tuh kalau dia belum baik itu jangan ajak makan bang, atau ada makan bang gitu. Gue kalau makan oke, kalau ngaji gue nggak. Jadi undangan makan, apalagi anak remaja. Anak remaja tuh diajak makan, ada makan. Habis makan dia ngomong lah 5 menit, yang lainnya ngomong 2 jam nggak makan lagi. Ini jadi masalah. Udah ngomong kelamaan nggak makan, kita makan tuh kita video. Buat apa kita ngaji kalau nggak makan juga? Nih di Indonesia ada budaya gini. Di Indonesia terapanya nggak ada maghrib, nggak ada isya. Habis ngaji kan makan nampak tuh. Orang ke masjid mau ngaji bukan mau makan ya. Cuman habis ngaji makan, bagus nggak nih? Saya ulangi sekali. Orang ke masjid mau ngaji bukan mau makan. Tapi habis ngaji kita makan, bagus nggak nih? Saya ulangi sekali lagi, orang ke masjid ini nggak mau ngaji ya. Tapi kalau habis ngaji kita makan, bagus nggak tuh? Ini atau gitu tuh. Dan akan saya ceritakan ke tanah air gitu. Iya, nggak masih kita makan habis ini nggak enggak. Segitu enggak apa hati nggak? Memang jadi anak muda, orang tuh kalau diajak, kadang ada nggak orang alergi dengan masjid, ngerasa masih kotor, ya nggak tuh, ngerasa gue nggak pantas pengajian, enggak bro, ini bukan ngaji, makan doang bro, dijatuhin, masih habis makan dikagak ngaji nggak tuh, ya gitu, lama-lama dia teman, oh iya gitu, jadi Allah yang ngasih hidayah, penyebabnya beragam macam. Sebagai penutup saya ulangi kesimpulannya, hidayah datang dari Allah, penyebab pertama diminta, hidayah itu diminta. Hidayah itu diminta, jangan kita yang udah dapat hidayah terus minta. Ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Ya Allah jangan palingkan hatiku setelah kau berikan hidayah kepadaku. Yang udah dapat hidayahnya minta lagi gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Atau tadi kita doain ya Allah berikan dia hidayah, dia berikan hidayah. Yang kedua, hidayah datang lantaran sering mendengar yang baik-baik. Dari Quran, azan, selawatan, senandung, gitu kan, nasihat agama. Sekarang banyak konten-konten dakwah kan, video-video singkat, ada video singkat nih, kirimnya ke teman kita. Kita nggak tahu, jangan-jangan gara-gara itu hidayah gitu dia. Ya kan? Buat kita biasa ya. Itu buat orang ada nggak orang baca Quran 1 menit itu kan ada? Share aja tuh. Jangan goyang TikTok yang itu jangan. Yang perempuan seksi-seksi ya itu bisa di-share ya, share yang jangan-jangan gara-gara itu dia dapat hidayah itu. Yang ketiga tadi akhlak yang mulia, orang bisa mendapatkan ya, saya ulangi, non muslim tidak baca Quran, nggak lihat Quran, dan mereka melihat kita, memperhatikan kita gitu. Dan tidak sedikit orang Islam akan melihat, contohnya kan bilang mana tadi itu Piala Dunia di Qatar, itu membuka mata orang, itu membuka mata orang Eropa gitu kan. Oh ternyata dunia Islam bersih gitu. Semoga sekali lagi atau ya jadi asbab hidayah. Dan yang terakhir tadi memberi hadiah ya. Memberi hadiah bisa menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Ada doa ya, terseser doanya nih. Jadi doanya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah berikan kepada kami hidayah
berikan hidayah lantaran kami, jadikan kami penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Dan saya share doanya bisa dihafalkan. Demikian mungkin kajian di pagi hari ini, kajian singkat kita, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi jam 6 sore. Demikian kita doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ya karena selain ini selalu mustaqim, selalu terlebih alaihim dan astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, jadikan orang lain mendapatkan hidayah lantaran kami, jadikan kami penyebab orang lain boleh mendapatkan hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.